Zoominar yang ke-10. Berarti sudah 20 minggu ya kita bareng-barengan di Zoominar Keto Fitness. Mohon maaf keterlambatan karena sampai sekarang nggak ketemu headphone-nya biar lebih asik sebetulnya. Selamat pagi. Sekarang lagi ngeplank, Mbak. Ngeplank itu pada saat bayi tidur. Nah, baru bisa santai. Kalau enggak, waduh, digangguin terus. Iya, ada Mbak Nela nih. Aduh, aku suka manggilnya kakak. Hai, Kak Nela udah terdengar suaranya belum? Jelas. Oke, alhamdulillah. Kemudian, wah, udah lumayan banyak ada Bu Dokter Vanda juga. Saya belum say hi, ini banyak peserta-peserta. Ada Nenek Oma ya, Oma Juwita, nggak mau dipanggil Mbak. Pagi ini kita kembali lagi. Ziani panggilnya. Panggilnya Oma Ziani. Nggak pakai Oma, Ziani itu grandma. Oh gitu. Ziani itu artinya grandma. Iya. Ya, Ziani. Kalau aku dipanggil dulu Muti, artinya bunda. Terima kasih ya sudah bergabung di Zoominar Keto Fitness kita pagi ini. Pas hari pertama bulan November 2020. Dan kembali kita hadirkan dokter kesayangan kita. Udah 2 kali berarti ya jadi narasumber. Udah 2 kali. Kayak bakal sering, soalnya dokter ortopedis soalnya. Jadi bakal sering minta. Betul, karena memang dokter kesayangan ya, jadi harus ikhlas diajakin untuk jadi narasumber kembali. Halo Bapak Sidik. Halo juga. Aduh, Bapak Sidik makin keren nih. Rambutnya kayaknya makin apa namanya keperak-perakan. Iya. Ada yang Mbak Ega. Mbak Ega. Oh, ada Mbak Amita, ada Mbak Rus. Aduh, ada Mas Rega. Seperti biasa ada Aki Tumis. Om Aki, apa kabar Om? Seru nih udah temenan di Facebook sama Om Aki. Om Aki Tumis. Harap dimaklum kalau saya postingannya random ya, Aki Tumis. Oke, untuk tunggu ya. Oh, aku belum bikin double akun pakai HP. Soalnya kadang-kadang ketika WiFi down, aku suka menghilang. Ring gitu. Aku nanti ambil dulu ininya ya, gadget satu lagi supaya backup. Aku lagi mencoba merubah tampilan. Oke, pagi ini kita akan ulik-ulik bercandain siapa nih Mas Ebi nih? Ada Mbak Nela. Nah, ini keren banget nih Mbak Nela, warrior kita. Gitu. Aku suka salut sama postingannya detil. Kakak ini kalau nggak salah backgroundnya lawyer ya Kak ya? Iya, saya corporate lawyer, tapi udah pensiun. Udah pensiun. Kemudian nanti mic-nya deketin deh, kayaknya kecil Mbak suaranya. Oke. Kalau sekarang gimana? Mendingan, tapi masih agak kecil. Kenapa Mbak? Harus menggunakan power perut. Lebih kencang lagi Kak. Oke, sekarang gimana? Nah, better lah. Ya. Mas Arif nanti ya, habis ini ya Kak Nela ya. Coach. Ya, gimana? Kak Nela duluan ya. Iya, Mbak Nela duluan. Oke. Kak Nela ini kita ngobrol santai nih, sengaja Coach Ebi juga ngajakin aku selalu jadi moderator karena aku nggak pernah serius. Kak Nela apa kabar? Di Tangerang ya Kak ya? Iya, aku di perbatasan Tangerang dan Jakarta. Oke. Kalau ngelihat usianya kayaknya baru SMP nih. Aduh, ya gitu dong. Soalnya imut banget, so cute gitu loh, bener-bener seger banget ngelihatnya. Boleh sharing sedikit, mohon maaf, boleh tahu usianya nggak nih Kak Nela? Oh, oke. Walaupun katanya nggak boleh ya, tapi ya cuek aja sih. Usia insya Allah, ini alhamdulillah ya, mencapai 52 tahun. 52 tahun. Terus, apalagi? Ya, ini berat terendahnya saya. Sekarang 50, makanya saya jadi kecil banget. 50 kilo.
Nah, itulah dia kenapa saya kemarin minta sama Coach Ebi untuk mulai muscle building, karena makin khawatir, makin kecil gitu, ciut jadinya deh. Tapi Iya. alhamdulillah sih sehat. Kalau Udah. mulai KF-nya dari kapan nih, Kak? Desember 2006. 16. 2016. Wow, Iya. senior nih. Ya, 2016. Boleh tahu dong cerita perjalanan pertama KF, Kak? Kenapa kok bisa ikutan KF gitu? Oke. Dulu tuh dengar dari teman-teman kan ya, jadi ada waktu mulai heboh keto itu bulan-bulan. Saya dapatnya pertama kali sih bulan Agustus gitu ya. Cuma saya masih kaget gitu, apaan sih gitu, orang makan cuma lemak doang, nggak percaya kan. Terus ya sama lah seperti pikiran orang-orang kebanyakan tuh, nggak mungkin lah tanpa nasi gitu, tanpa karbo tuh ngada-ngada banget lah. Sampai akhirnya saya lihat sendiri teman-teman yang udah mulai duluan, itu beneran gitu, kok dia makin melangsing gitu ya. Padahal tadinya gede banget kan badannya. Terus saya mulai mikir, kalau gitu saya juga bisa dong. Waktu itu saya di berat seperti saya mau pergi ke Everest dulu itu 69. Jadi udah mulai nggak enak segala macam, tapi saya masih ragu. Akhirnya saya coba beli dulu amunisinya, nunda-nunda lah gitu ya. Sampai akhirnya di Desember itu saya benar-benar setelah perpisahan sama martabak, perpisahan sama macam-macam tuh malah naik lebih banyak gitu berat badan waktu itu. Terus saya akhirnya benar-benar mulai, dan saya strict banget keto itu setahun tuh nggak pernah. Ini namanya cheating segala macam. Teman-teman di kantor nyaksiin sendiri gitu ya, mereka tuh yang mulailah nyinyir gitu kan, kekurusan apa segala macam. Tapi saya tuh migrain saya hilang, terus mah saya sembuh, saya minum kopi sekarang jam berapa aja, nggak pakai makan dulu. Kalau dulu kan harus makan dulu baru minum kopi. Akhirnya saya jalanin itu, alhamdulillah sampai sekarang sehat ya, walaupun suka ada nakal-nakalnya lah gitu. Tapi ya bagus, kondisi badan sehat banget. Gitu, Kak Sari. Alhamdulillah, aku dipanggil Kak nih. Oke, aku buka lagi ya. Nah, udah ketemu headphone-nya, suruh cari kucing. Oke, jadi dulu karena berat di 67 kilo, 69, kemudian itu berarti KF duluan atau manjat Everest duluan? Manjat Everest duluan. Oh, oke. Ceritanya itu, saya di tahun 2013 ya, 2013 sekitar bulan Oktober, itu saya pakai sepatu tuh udah susah gitu. Karena perut saya rasanya udah buncit banget kan. Akhirnya saya cari, saya mikir gini, saya kayak harus hubungin pelatih saya lagi gitu, saya mau olahraga lagi. Jadi setahun sebelumnya itu saya olahraga, tapi terus saya off lagi karena ada kesibukan, terus saya udah terjebak kerjaan, udah nggak pernah lagi olahraga kan. Terus saya telepon coach saya bilang gini, saya udah perlu lagi olahraga, saya bilang itu saya perlu banget. Akhirnya kata dia, oke, kita ketemu di GBK. Kalau Mbak Nela mau mulai, bawa aja baju, kita ketemu di GBK jam 5 sore gitu. Di pintu 9 biasanya kita. Terus saya ke sana, ngobrol dulu. Saya ya emang dasarnya masih males kan, dengan perut buncit gitu tuh saya males banget gerak sebenarnya, cuma pengen kurus gitu kan. Terus akhirnya ngobrol lah kita. Nah, mungkin saya waktu itu ngobrol juga emang cari-cari kesempatan, cari alasan untuk nggak olahraga sebenarnya gitu. Terus akhirnya coach saya cerita, dia bilang gini, ya udah Mbak Nela mau mulai kapan gitu, latihan yang biasa. Saya mau mulai ya minggu depan deh gitu, saya bilang. Terus dia bilang gini, tiba-tiba, Mbak Nela, kalau nggak ikutan aja yuk sama kita ke IBC, dia bilang gitu. IBC itu apa? Saya bilang gitu. Everest Base Camp. Terus saya bilang, Everest, Gunung Everest, saya bilang gitu. Itu kan yang gunung tertinggi, saya bilang gitu. Iya, nah saya kan bukan pendaki gunung, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, memang dari setahun sebelumnya saya udah dengar dia dampingin teman-teman dari lupus gitu ya, untuk naik ke gunung, puncak-puncak. Jadi puncak gunung Indonesia tuh waktu itu udah berapa belas gunung gitu kan, mereka daki gitu. Terus dan saya tanya, apa mereka itu orang-orang yang
pendaki gunung semua. Terus dia bilang gini, enggak, mereka nggak ada yang pendaki gunung sebelumnya gitu. Jadi memang dilatih untuk bisa pergi naik gunung. Terus jadi tertarik kan saya, serius nih coach, saya bisa kurus nggak abis itu? Ya bisa lah, dia bilang, kan perjalanan jauh, dia bilang gitu. Saya kira sih bisa banget Mbak Nela kalau mau kurus. Jadi mendingan ambil program yang untuk tujuan ke sana. Jadi Mbak Nela juga latihannya lebih disiplin, dia bilang gitu, lebih terarah kan. Terus saya bilang gini, tapi saya benar-benar nggak suka camping loh, saya bilang gitu. Saya tuh nggak bisa, saya nggak suka outdoor, nggak suka camping, nggak suka yang ribet. Saya maunya yang rapi gitu. Maksudnya rapi dalam arti kamar mandinya gitu kan, makannya gitu. Terus dia bilang bisa Mbak Nela tuh bisa banget. Ya udah, saya bilang gini, ya udah bisa ya coach, bikinin saya programnya. Iya bisa. Akhirnya saya bilang gini, saya udah punya rencana. Saya bilang tadinya tuh di bulan-bulan April Mei itu saya udah janjian sama saudara sepupu saya waktu itu, kita mau jalan juga gitu di luar juga. Terus dia bilang gini, ya terserah Mbak Nela sekarang. Mbak Nela mau ambil yang sana ke saudara Mbak Nela yang bisa, sebenarnya intinya tuh bisa anytime gitu, atau mau ikut ke Nepal. Terus saya bilang gini, coach tahu nggak, Nepal ini adalah negeri impian saya yang pertama loh, dari umur 12 tahun, saya bilang gitu. Gara-gara itu gini, kenapa dia bilang, kok bisa Nepal, kayak jarang-jarang loh orang mimpi Nepal, dia bilang. Iya, saya umur 12 itu saya punya kalender tua, gambar-gambar Mount Everest, gambar pokoknya semua gunung-gunung di Himalaya situ. Terus ada artikel Kompas juga yang saya ingat banget, ada Dewi Kumari. Jadi itu semua tuh kerekam di kepala saya karena tuh foto itu saya tempel di kamar dulu tuh waktu saya kecil. Saya tempel tuh saya liatin tuh gunung, sungai di bawahnya gitu ya. Terus gunung es semua di mana-mana. Jadi saya ngebayang gini, kalau saya ke Nepal, buka jendela kamar, itu pasti yang saya lihat langsung jajaran gunung gitu kan. Akhirnya saya bilang, coach saya tuh pengen banget ke Nepal, tapi saya gak salah gaul. Gaulnya sama teman-teman yang lawyer, teman-teman yang nggak mau, yang senengnya ke mall. Gimana caranya mereka mau ke Nepal ya kan gitu. Jadi kalau saya dulu gaulnya sama teman-teman pendaki gunung, SMA aja misalnya saya naik gunung gitu, apa pencinta alam, mungkin sampai saya ke Nepal, saya bilang, tapi saya tuh nggak, tiap kali saya ngomongin Nepal, teman-teman saya bilang gini, ngapain sih Nepal, ngapain sih gitu. Jadi akhirnya udah tuh terkubur lah ya impian itu dari umur 12, tiba-tiba saya ketemu lagi sama coach, terus dia bilang, kita mau ke Nepal. Saya sampai mikir gini, apa iya ya ini caranya Allah mempertemukan saya dengan mimpi saya gitu kan. Akhirnya saya bilang, wah Nepal ini menarik banget. Tapi ngebayangin naik gunungnya sih nggak pernah suka gitu kan. Saya bilang, ya udah deh, saya bilang gitu, ini untuk supaya kurus. Saya pikir gini, kalau saya program gym udah berapa kali sih gagal mulu kan. Buang uang, terus nggak jadi juga gitu loh. Akhirnya saya mikir gini, nggak jadi saya berangkat ke Nepal, mungkin badan saya udah body shaping gitu, udah lebih bagus kan gitu. Akhirnya udah saya saya daftar sama dia, terus dia kirim email, dia kirimin latihannya, terus saya mulai latihan. Nah, dari situ saya tuh mulai latihan sendirian. Saya belum ketemu sama teman-teman yang lain tuh. Kita tuh akhirnya total tuh 22 orang, tapi saya berlatih sendiri itu sekitar mungkin ada 2 bulanan ya, yang saya sendiri di GBK gitu, jadi private gitu, sampai ketemu sama temen satu lagi yang dia lagi lari gitu, lagi jogging, terus dia lihat gitu, ngeliatin saya latihan sendiri, dia tanya, ini buat apa sih, latihan apa? Terus kita cerita, kita mau ke Nepal, terus dia langsung, kalau gitu, saya boleh nggak ikutan? Jadi kenalan di situ, terus ya udah dia ikut langsung begitu aja gitu ya. Dan tapi walaupun dia teman-teman itu ternyata dari beberapa yang mau berangkat dia udah kenal karena dia punya toko peralatan naik gunung gitu loh ternyata. Terus akhirnya saya kenalan, latihan sama dia 2 minggu 3 minggu. Terus kita konyolnya kita tuh kita langsung beli tiket loh ke sana. Nggak pakai, belum kenalan loh sama teman-teman yang mau berangkat gitu ya. Nekat gitu, kita harus beli tiket nih Mbak, kalau enggak nanti kita males-malesan. Terus saya bilang, iya bener juga, kita beli tiket. Jadi kita berdua nih punya tiket Air Asia duluan, gitu loh. Jadi pesawat itu langsung dibeli gitu Mbak? Tiket pesawatnya langsung dibeli gitu? Langsung beli, saya langsung beli. Jadi saya cuma gini, saya kalau gym aja juga habis berapa dulu, saya pernah sampai habis berapa 7 jutaan gitu kan. Sekarang juga saya hitung-hitung
sama juga, tapi paling nggak dengan saya beli tiket, saya udah apa istilahnya udah point of no return gitu kan, nggak bisa mundur lagi nih saya, harus maju terus. Terus padahal saat itu latihannya belum latihan yang sebenarnya loh gitu kan. Terus mungkin bagus juga sih saya beli tiket sebelum latihan yang sebenarnya, karena kan setelah jalanin latihan ampun-ampunan gitu ya, rasanya tuh gila banget gitu. Tapi akhirnya saya jalanin, teman-teman di grup, jadi kita cuma grup WA aja tapi belum pernah ketemu, mereka ketawa gitu, maksudnya gile banget gitu. Belum maksudnya kita semua aja belum pada beli tiket, dia udah beli tiket gitu. Jadi saya bilang, saya udah beli tiket, ini berarti saya udah taken kontrak, saya harus berangkat, saya bilang gitu. Nah, jadi Itu flight-nya tuh dari Jakarta kemana, Mbak? Kalau ke Nepal? Jakarta KL baru ke Kathmandu. Oh, Kathmandu. Oke. Akhirnya tuh latihan kan kita. Nah, pada saat mulai bergabung dengan teman-teman, latihannya itu memang sih saya akuin ya, coach ini dia sangat detail. Jadi coach saya itu sangat pengalaman menaikkan orang-orang awam gitu. Yang luar biasanya tuh dia melatih bukan melatih sekedar pendaki gunung yang udah jago gitu ya, tapi orang-orang yang kayak saya yang istilahnya nggak tahu apa-apa deh gitu, cuma duduk di belakang meja liatin laptop tiap hari, ada waktu Orang-orang awam gitu ya, Kak ya? Tau-taunya dia bisa upgrading kita yang saat itu ada beberapa yang awam itu sanggup gitu loh. Jadi latihannya tuh waktu itu ya, kalau yang seingatnya saya ya, kita tuh dilatih tuh mulai dari lower body ya, mulai dari pinggang, pinggul ke bawah tuh kaki, betis semua gitu. Terus core gitu, perut, yaitu kayak plank yang gitu tuh udah makanan hari-hari ya. Terus upper body, otot bahu. Ini karena kan ternyata ini memang betul-betul penting banget. Bayangin aja tuh kita bawa ransel. Ransel berat berapa ya? Di perjalanan hari-hari saya tuh ransel saya beratnya sekitar 6 kiloan. Wow. Gitu, 6 kilo sampai 7 kilo. Itu jalan berapa ya? Minimal jalan kita tuh 9 jam minimal. Kadang 9 jam jalan bawa ransel 6-7 kilo. Iya, wow. 6-7 kilo. Belum lagi saya bawa kamera segala macam kan waktu itu kan. Jadi dia tuh udah nyiapin kita tuh betul-betul prepared banget, bagus banget. Terus sampailah kita ke saatnya nih, saya udah mulai kayak gini, latihan kita tuh kayak tentara sih kalau saya bilang sih. Jadi saya latihan 3 kali seminggu di Sumantri, terus Sabtu Minggu tuh di GBK. Kalau hari Minggunya kita sih kalau nggak salah libur, saya lupa ya, Sabtu atau Minggu yang kita libur gitu. Nah itu kita latihan di GBK. Kalau di GBK kita latihan bersama ya ini. Itu kita lari gunung. Ada lari bukit kan di GBK? Iya, bukit GBK ada, bukit. Ya itu lari bukit. Terus kalau di Sumantri kita latihan mulai dari kayak variasi lunges gitu. Lunges ada berapa macam. Terus squatnya aja ada berapa macam. Yeah. Terus kita latihan push up gitu. Itu juga ada beberapa macam. Mountain climber, terus jumping jack gitu ya. Itu bukan cuma satu macam. Ada 4-8 macam. Dan kita harus jalanin gitu setiap sesi latihan satu hari itu kita jalanin semuanya ada berapa set, tapi dari titik ke titik. Jadi dia bikin beberapa titik. Jadi kita harus lari ke sana. Jadi larinya dapat, terus kita lakukan gerakan satu untuk semua variasi itu, pindah titik lagi, dan itu totalnya tuh banyak banget. Belum lagi selesai latihan, itu kita harus lari keliling lapangan itu minimal berapa ya? Saya tuh minimal mungkin 8 lap gitu. 8 lap lapangan bola gitu. Kita harus lari, dan itu biasanya selesai udah jam 10, jam 11, itu kan panas banget ya. Terus kayak begitu selama 5 bulanan gitu. Terus sampai kita juga ada latihan yang di tangga tribunnya lapangan Sumantri penonton. Kita harus lari dan squat jump ya. Squat jump itu lompat kodok di tangga ke atas sampai atas, itu ada beberapa gerakan lagi. Habis itu lari lagi ke bawah, tunggu giliran lagi, terus kayak begitu. Jadi
waktu saya latihan itu, kita kan namanya saya bukan pendaki gunung, saya nggak pernah naik gunung sekalipun loh, nggak pernah. Jadi saya nggak kebayang ini buat apa sih ini gerakan yang jalan kayak yang jalan apa tuh yang kayak sumo itu, Mas Iya. Edi. Sumo, tapi terus kita berjalan gitu loh di misalnya 100 meter kita jalannya kayak begitu, bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Terus saya bingung, ngapain ya saya mesti kayak begini gitu. Tapi pada waktu kita aklimatisasi, akhirnya nih kita aklimatisasi karena banyak sekali yang awam, jadi wajib aklimatisasi 2000 meter. 2000 meter ini, dan kacaunya saat itu gunung itu masih ditutup. Gunung di Indonesia masih dalam keadaan tutup, kan emang ada waktu tutup gunung ya ternyata gitu. Pikiran gunung buka terus ya tiap tahun, sepanjang tahun, ternyata enggak, ada bulan tertentu yang tutup. Nah, jadi waktu itu kita planning ke Gunung Gede. Sementara berangkat di schedulein kan 24 April ya, kalau nggak salah 24 April kita berangkat. Sementara kita belum juga nih, itu saat itu gunung belum dibuka. Akhirnya diambil keputusan waktu itu kita tetap harus ngerasain aklimatisasi 2000 ini wajib gitu. Nah, akhirnya kita ambil jalur Mapala UI. Mapala itu jalurnya luar biasa, dan saya karena saya belum pernah naik gunung, saya pikir namanya naik gunung kayak begitu. Gunung tuh sadis banget gitu ya, kok berat banget ya kita sampai harus nyebrangin sungai, ngerobokin sungai, terus dari bawah itu langsung naik kayak gimana ya, nyebrang jalan terus langsung aja naik ke atas gitu, nggak ada jalurnya, mesti ditebasin dulu. Tiap kita nanya, Mang ini berapa, sama guide-nya gitu ya, ini berapa lama lagi ya? 4 jam kata dia. 4 jam. Tiap kali dijawab 4 jam. Mulai dari kena pacet itu teriak-teriak gitu kan, pertama kali kena pacet gitu kita semua masih pada teriak-teriak, sampai akhir saking capeknya kena pacet udah cuma ngambil gitu, aduh kayak kegigit gitu kan, ambil terus langsung buang, saking udah nggak peduli lagi mau pacet kayak mau apa kayak, karena sampai tengah malam kita naik itu nggak ketemu juga yang namanya camp kita yang ternyata di 2600 ya kalau nggak salah ya, itu kita nggak pernah nemu, karena dari jam 7 pagi akhirnya kita jam 11 malam masih naik terus, dan sampai udah malam loh, udah pakai headlamp ya. Yang kita nggak mungkin berhenti di situ di tengah hutan gitu. Jadi terus naik. Nah, bersama kita itu kan ada yang lupus. Saya sendiri kondisinya juga parah. Itu saya waktu itu memang saya tuh fatty liver. Tapi saya nggak tahu hubungannya apa gitu kan dengan jantung tuh apa, saya nggak ngerti waktu itu. Yang saya pahamin adalah kok saya nggak sekuat orang-orang ya. Kalau orang lain tuh bisa lari dulu baru dia ngos-ngosan gitu kan. Kalau saya tuh turun dari mobil jalan ke tempat latihan aja itu heart rate saya udah 117. Udah pokoknya nggak ngapa-ngapain aja saya udah 90 gitu. Jadi tapi saya nggak sadar, nggak ngerti waktu itu. Cuma coach itu kan selalu meriksa. Kita kan saturasi oksigen semuanya diperiksa tiap kali latihan ya. Itu dia tuh agak khawatir kan sama kondisi saya. Mbak Nela ini kenapa ya? Jantung heart rate-nya Mbak Nela tuh tinggi terus ya, dia bilang. Terus saya bilang gini, nggak tahu ya. Saya memang kayak begini sih dari dulu. Karena saya nggak pernah ngerti kan itu. Terus akhirnya dia bilang ya udah kita nanti Mbak Nela jalannya pelan aja, dia bilang gitu. Nah pada saat kita di Gunung Gede itu saya tuh udah paling belakang dan udah ransel saya udah diangkat semua sama porter ya, karena saya udah nggak bisa ngangkat beban itu karena heart rate saya tuh udah 147 gitu. 147 dan itu kayak orang kelelep kan gitu. Jadi kayak megap-megap gitu. Megap-megap. Nah, coach-nya kan paham ya, dia cuma Mbak Nela kasih ranselnya deh, Mbak Nela nggak usah bawa apa-apa, bawa tas pinggang aja, itu berat juga nggak, sampai dikurang-kurangin semua apa yang ada yang nyantol di badan saya itu dikurang-kurangin. Dan ternyata itu omongan si porter yang kita tanya 4 jam itu udah 3 kali 4 jam nggak nyampe-nyampe. Berarti udah lebih dari 12 jam jalan kita nggak nyampe. Akhirnya diputuskan untuk stop di mana kita saat itu, bahkan masang tenda aja nggak bisa karena nggak ada space-nya. Jadi kita umpel-umpelan tuh pakai matras yoga, berapa matras dibuka gitu. Akhirnya
saya ganti baju yang udah basah karena kan kita masuk sungai segala macam ya. Jadi kita udah kebasahan, buka. Alhamdulillah malam itu di Gede itu sama sekali nggak ada hujan. Jadi kita tidur di bawah langit langsung gitu, deket-deketan aja biar agak anget. Terus pagi akhirnya kita putusin kita nggak jadi naik karena aklimatisasi udah cukup itu di 2200. Jadi jalan 17 jam itu cuma sampai di 2200 aja. Saking 17 jam nyampe 2200 ya. Saking mengerikannya gitu loh medannya gitu. Jadi medan gunung gede yang di sisi lain lah ya yang mungkin nggak dilihat orang banyak gitu kan. Karena itu juga mau naik kita mesti tebas-tebas dulu. Jalan tuh nggak begitu kelihatan gitu ya. Jadi kita kadang lompat, kadang kita ada ketemu pohon yang tumbang, kita harus lewat bawah, ada yang harus lewat atas. Disitulah saya sadar, itulah semua pelatih saya nyiapin kita semua. Jadi kalau seandainya nggak disiapin tuh jalannya kayak Sarimin itu tuh yang setengah itu saya nggak mungkin bisa. Kita udah pada umur di atas 40 ya saat itu kan. Kalau misalnya kita nggak disiapkan flexibility otot-otot kita, saya yakin itu udah bisa jongkok, susah berdiri gitu kan. Ini enggak, kita bawa ransel kita bisa loh. Kita turun di bawah pohon itu ya, masuk batang pohon sampai yang rendah banget karena untuk naik tuh terlalu tinggi gitu kan. Atau kita mesti angkat kaki kita ngelewatin pohon gitu ya. Dan gimana kita tuh bisa karena kita juga diajarin yang menarik nih, kita diajarin jatuh. Sama coach itu diajarin jatuh, diajarin pernafasan sehingga otot kita punya kayak bumper gitu loh. Jadi kita siapin kalau kita jatuh keseleo dikit aja masih nggak apa-apa lah gitu. Iya. Saya itu teruji di situ, saya jatuh juga, saya keseleo. Terus saya bisa jalan aja lagi seperti biasa. Yang saya pikir, wah kok bisa gini ya gitu. Terus benar-benar medannya yang ngeglosor di sana. Karena emang bukan jalan yang umum kan. Jadi kadang kita ngeglosor aja, ikutin aja itu turun gitu karena menurun. Habis hujan pula itu kan licin kan. Ya udah ikutin turun. Dan semua ilmu yang dia kasih kita latihan lompat. Jadi kayak anak kecil latihan lompat gitu. Kita dilatih semua. Lompat yang random sama lompat yang misalnya lompat maju ke depan, mundur, maju mundur. Sampai akhirnya kita disuruh lompat yang random, seingetnya aja, mau kaki mana aja. Gitu. Terus itu semua sepulang dari sana, saya jadi sadar gitu ya, oke itu latihan semua untuk apa gitu. Dan saya agak shock juga. Saya bilang gini, emang kalau naik gunung kayak begini ya gitu. Kok serem banget ya, itu benar-benar kaki saya penuh lumpur, baju penuh lumpur, sepatu saya masih baru banget kan, waktu berangkat tuh masih bagus, kinclong, udah nggak berbentuk sama sekali. Terus saya bilang, nanti kita kayak begini ya, saya bilang gitu. Di Nepal begini juga. Terus kalau saya bilang gini, enggak, mana jangan mikir gitu, enggak kok. Kalau di Nepal enggak seperti ini. Kalau ini kita kan mau kejar aklimatisasi dan jalurnya adalah jalur advance sebetulnya, orang-orang yang digojlok buat mapala gitu loh. Jadi kalau mereka mau terima member baru tuh di sana digojloknya. Ya Allah, saya bilang ya ampun. Tapi alhamdulillah kita semua nih yang awam nggak ada yang kapok. Nggak ada yang kapok. Jadi agak sebentar memang saya agak ilfeel gitu ya. Aduh kok bayanginnya gitu banget ya, kemarin masih sampai jempol aja biru gitu kan. Karena kan kadang kita harus nahan ya kan. Harus nahan. Tapi ya alhamdulillah memang udah disiapin kan, sepatu nggak boleh yang sempit gitu kan, harus ada spek gitu. Jadi semua teori-teori yang kita terima selama latihan itu istilahnya kalau pas ujian tuh keluar semua gitu. Jadi saya tuh sampai pas balik kita kan evaluasi gitu, teman-teman cerita nggak kayak gitu. Yang udah pernah ke Everest bilang enggak kok, nggak kayak begitu, jadi jangan khawatir. Everest itu bukan belantara gitu, bukan hutan belantara kayak di sini gitu. Jadi dia memang jalurnya panjang. Jalurnya itu panjang banget. Kalau nggak salah jalur 52 km. 52 km, tapi long run gitu loh. Dan jadi panjang banget. Pokoknya sejauh-jauhnya mata memandang, kita nyampe ke titik terjauh itu akan ada lagi pemandangan yang sejauh itu lagi. Itulah jalan menuju ke Everest gitu kayak gitu. Nah, itu elevasinya yang
yang seru tuh elevasinya dan gimana. Jadi setelah balik lagi yang soal saya selesai latihan di Gede, kita latihan apa terakhir gitu, berangkatlah nih ya kita sampai ke sana. Saya kan punya mimpi saya sendiri dong gitu kan. Terus buat teman-teman yang lain, ya kita semua pada punya niat sendiri-sendiri lah ya. Kalau saya pengen foto, pengen ambil foto, pengen lihat apa yang saya lihat dulu di kalender, saya pengen punya foto-foto sendiri. Terus sampai Nepal, akhirnya kita nyampe ke sana, sampai Kathmandu, kecewa berat dong saya. Saya cuma mikir gini, kok yang foto di kalender kok nggak ada sama sekali ya di sini gitu kan. Kotanya kayak apa ya, pokoknya jauh lah ya gitu dengan Jakarta gitu. Terus bandaranya juga sederhana banget. Saya nggak tahu waktu itu dia lagi renovasi ya, mungkin mereka sekarang udah lebih bagus ya, international airportnya. Terus kita mulai, sampailah kita ke hotel. Hotel itu kita nginep di Buddha Hotel waktu itu. Selesai kita taruh barang, sore kita jalan-jalan ke trekking agency-nya kita di sana. Lihat tuh Tamel namanya. Tamel tuh kayak kalau di Bali, suasananya kayak Bali, cuma itu isinya kalau Bali kan surfing di mana-mana ya, papan surfing. Kalau di sana tuh semua trekking tools semua. Ya. Dan itu ketemu lah tuh ya pendaki gunung dunia tuh di situ. Jadi kan Kathmandu, Nepal ini kan kayak Mekahnya pendaki gunung. Iya. Kan semua pendaki gunung kayaknya belum afdol kalau belum pernah ngerasain Himalayan range gitu ya, terutama Everest gitu. Nah, terus jadi saya pada saat saya ke sana itu saya lihat oh kayak begini, oh, lucu juga gitu kan tempat-tempatnya. Dia tuh orang-orang kayak orang India, ada juga kayak orang Tibet ya, karena dia kan perbatasan ya. Nah, sampailah saya tuh bilang gini, kok Nepal kayak begini, mana gunung esnya ya nggak ada. Ternyata kan itu Kathmandu ya, Kathmandu kan cuma ketinggiannya cuma berapa ya? Enggak, dan dia tidak dikelilingi gunung di Kathmandu itu. Akhirnya besok kita terbang lagi. Jadi kita harus terbang dulu ke Lukla. Lukla itu naik pesawat yang isinya cuma 15 orang gitu. Ya. Yang goyang-goyang dong, Mbak. Aduh. Kayak baling-baling ya, baling-baling. Baling-baling, goyang-goyang. Iya, ada tuh perasaan keder ya. Saya ngeliat, tapi saya berani-beraniin dong. Udah nyampe sana gitu kan. Terus kita ke bandara, naik pesawat itu, saya liatin, yang itu pesawatnya kecil banget gitu. 15 orang aja nggak nyampe kali ya. Jadi kita dibagi 3 flight. Itu teman-teman kita bagi 3 flight. Terus paling isinya tuh kita cuma ber-7, ber-8 lah satu flight itu. Terus itu kerasa banget loh. Jadi kena angin tuh kayak pesawat kayak mundur gitu ya. Kayak melawan angin gitu, kayak kemundur kayak ketarik ke belakang gitu. Terus saya mulai tuh ngeliatin gunung-gunung, waduh ini dia gitu kan, gunung kayak berdebar-debar gitu loh. Terus begitu sampai, tapi itu belum selesai, kengerian itu belum selesai karena kan di Lukla itu kan bandaranya kan pendek banget ya. Jadi dia begitu touchdown itu pesawat, dia udah harus langsung belok. Itu udah langsung karang gitu. Nanti bisa dilihat deh, bandara Lukla itu luar biasa, itu dia pendek dan itu salah satu katanya itu the most dangerous runway buat pesawat gitu, katanya sih begitu. Terus saya udah pokoknya pasrah, doa, turun, baru tuh saya ngeliatin, wah ini gunung. Emang beda ya, kita ngeliatin gunung yang kita biasa ngeliat gunung kan yang 3.000 meteran, ya di sini ya, 2.000, 3.000. Di sana itu baru disebut gunung kalau di atas 7.000. Jadi itu mount itu tuh baru di atas 7.000. 7.000 itu baru disebut mount. Kalau masih 6.000-an itu masih istilahnya, apalagi kalau 3.000-an itu masih hill gitu. Makanya saya waktu ke Pun Hill tuh 3.200 meter itu hill namanya gitu. Belum dibilang mount gitu. Terus kayak Everest, jajaran gunung-gunung yang 8.000. Jadi kalau kita ngelihat gunung yang 8.000 itu emang gimana ya? Rasanya tuh kayak wow gitu. Wow gitu, kayak ya Allahu Akbar banget gitu kan lihatnya. Dan disitulah kita turun dari pesawat, habis itu sudah 15 hari ke depan jalan kaki. Nggak ada kendaraan sama sekali.
ada kendaraan itu cuma kuda, keledai, atau itu apa namanya yang peranakan yak sama sapi itu. Saya lupa namanya apa. Nah itu buat Yak, bukan yak ya? bukan, yak itu adanya di atas 4.000, di atas 3.000 meter kalau yak. Di atas 3.000, 4.000 itu baru yak. Jadi yak tuh nggak bisa di bawah itu karena dia kan tebal ya bulunya ya. Nah, jadi peranakannya ada itu yang jadi buat pengangkutan mereka sehari-hari, tapi bukan ngangkut orang, ngangkut barang. Kalau orang mah jalan semua. Itu yang saya di situ juga saya lihat memang orang-orang di Nepal itu di gunungnya ya nggak ada yang nggak kuat lah. Karena mereka harus mau ngambil sesuatu misalnya kan harus turun, naik, mau bikin rumah, mereka angkut sendiri loh, papan-papannya itu. Saya berapa kali ketemu di perjalanan kan orang yang angkut barang, orang Wow. itu kalau ada rumah di atas gunung gitu gimana cara ngebangunnya? Papan-papannya semua diangkut. Banyak foto-foto yang saya ambil waktu itu ya yang memang apa tuh namanya yang memang kita ngelihat mereka harus angkut. Ada juga helikopter misalnya bawa mungkin pasokan makanan yang bisa lama gitu ya. Itu ada helikopter bolak-balik gitu. Tapi nah yang saya jalanin mulai dari Lukla sampai ke yang berikutnya itu tuh turun. Jadi kita dari ketinggian 2.600 kita turun sekitar 400 meter. Itu turun dulu. Bayangin aja, ini kita mau naik gunung, tapi kita turun dulu 400 meter sampai ketinggian 2.000 sekitar 2.200-an. Baru habis itu kita naik lagi ke 2.800 gitu loh. Baru jadi malam yang berikutnya itu kita masih saya udah mulai kerasa ya, aduh berat juga ya. Tapi itu belum ada apa-apanya sih, karena masih turun namanya elevasinya ke bawah kan, turun terus sampai kita ke dasarnya itu kita nginep di situ semalam. Besoknya kita jalan lagi untuk ke Namche Bazaar. Itu kalau teman-teman ada yang pernah lihat ya Namche Bazaar itu bagus banget, indah banget itu. Dia kayak setengah kuali gitu. Letaknya tuh ya kayak setengah kuali. Terus jadi kayak terhampar gitu. Kuali dipotong di tengah gitu. Itu naik mulai dari dasar sungai di paling bawah, terus kita mendaki. Di situ menurut saya betul-betul berat banget buat saya. Karena kan jantung saya kan maksimum heart rate terus kan, mentok lagi gitu. Nah, saya udah jalan paling belakang, kalau udah di atas makan siang itu, ransel saya udah diambil semua sama porter, saya udah nggak bawa apa-apa kecuali tas pinggang sama satu kamera. Itu aja saya udah ngos-ngosan. Tapi kita harus ngejalanin itu semua kan. Nah, dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi teman-teman itu udah sampai ke lodge misalnya dari jam 5 udah ada yang nyampe, saya baru bisa sampai jam 7 malam. Karena ngos-ngosan, nggak kuat. Orang tadinya saya mulai dari nongol dari pinggir hutan Lukla, pinggir kotanya Lukla itu, saya bayangin udah ini dong, udah apa namanya, udah happy kan, wah bentar lagi saya bisa masuk kamar, dingin banget gitu kan, selama perjalanan itu kan dingin banget, terus saya udah ngarepin saya bisa istirahat gitu. Terus sampai di pinggir kota itu saya pakai handy talkie itu teman-teman yang udah nyampe nanya gini, nih bro mau dipesenin apa? Kan kayak PHP banget ya, kayaknya kayak udah mau nyampe gitu kan. Wah saya bilang saya mau teh panas, saya mau teh panas. Ternyata dari omongan terakhir itu, saya baru bisa mencapai letak hotelnya itu sendiri, itu masih 1 jam lagi perjalanan. Saya berkali-kali bilang, udah saya mau check in di hotel yang di bawah aja deh, saya nggak kuat lagi naik ke atas. Karena bayangin Lukla itu yang kayak kuali ke atas itu ya, itu tangga semua loh, tangga batu. Tangga, nggak ada yang jalan datar, jadi terus naik gitu loh ke atas. Jadi tuh kampung mulai dari pinggir hutan di bawah, sampai ke yang paling atas, buat saya itu bisa makan waktu 1 jam. Dengan berkali-kali berhenti. Berkali-kali mau ngambek gitu kan, saya udah capek, udah mau give up aja gitu. Tapi saya punya, ada kita tuh kan kalau dalam tim kayak gitu ada yang namanya pacer ya. Pacer itu pendamping orang yang paling belakang. Jadi
Saya ada pacer yang dampingin saya tuh namanya Mas Irawan. Itu luar biasa, dia juga pengalaman banget. Dia udah mendaki tuh gunung yang di atas 7.000 gitu. Jadi dia udah tahu banget orang-orang kayak gimana, mesti diperlakukan kayak gimana, dia udah tahu. Jadi ya udah dia tunggu dulu, ayo kita duduk istirahat dulu. Naik lagi jalan lagi 15 menit, saya udah mogok lagi. Karena megap-megapnya itu loh, saya nggak bisa gitu kan, nggak bisa napas. Terus pelan-pelan sampai akhirnya nyampe tuh ke lodge-nya itu, yang konyolnya tuh pintunya dibalik aja saya udah ngambek gitu. Ini mau masuk pintunya mana? Pintunya dibalik situ, Mbak. Itu cuma tinggal muter gitu doang. Saya bilang, aduh kenapa pintunya jauh banget? Saking udah capek ya, Mbak ya? Udah capek banget ya? Iya, energi udah habis gitu. Jadi akhirnya udah saya masuk sana, kita istirahat malam itu. Ya ada sih pengalaman-pengalaman lucu, tapi saya pikir itu adalah pengalaman yang emang seru. Dan sesudah saya istirahat malam itu, subuh. Nah, subuh itu sekitar pagi-pagi banget itu teman saya lihat jendela duluan, terus dia langsung teriak-teriak di kamar. Manela, buka jendela, buka jendela. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, buka jendela, pokoknya buka jendela. Begitu saya buka jendela, saya merinding ya. Saya mau nangis, karena itulah dia pemandangan yang saya cari dari umur 12 tahun. Di saat 12 tahun itu loh yang memanggil-manggil saya pengen ke Nepal tuh itu pemandangannya kayak gitu. Dimana waktu saya buka jendela itu gunung es berjajar gitu ya, gunung salju, semua ditutup salju, terus tinggi banget kelihatan dari jendela. Terus saya nengok ke bawah itu rumah-rumahnya di Namche Bazaar yang warna-warni itu bersusun. Terus mulai matahari gitu, goldennya matahari nimpa putihnya salju gitu. Saya bilang, Masya Allah, ini loh, oh ternyata Nepalnya tuh di sini gitu kan, bukan di Kathmandu gitu kan. Jadi kalau kita mau lihat pemandangan yang keren itu, ya kita harus sampai ke Lukla itu ke Namche gitu, Namche Bazaar itulah minimal gitu loh kita ke sana. Baru kita bisa nikmatin tuh pemandangan yang keren banget. Nah terus besoknya kita aklimatisasi. Kita 2 malam di itu ya di Namche Bazaar itu ketinggian tuh di 3.400. Nah, sampai kita naik ke aklimatisasi untuk menyiapkan diri ke 3.800 karena tujuan berikutnya 3.800. Namanya Teng Boche. Teng Boche itu ada kuil di sana yang Dalai Lama itu pernah di sana, pernah tinggal di sana sebentar sebelum dia lanjutin lagi kan waktu itu kabur ya dari Tibet ya. Nah, jadi di sana itu waktu kita berangkat aklimatisasi yang pertama, saya mikirkan, ini kalau saya terus-terusan kayak begini, napas saya nggak bisa gitu, nggak mungkin. Di Jakarta memang coach udah ngajarin kita ya otot diafragma itu dilatih. Ini penting banget loh teman-teman kalau misalkan kali ya kita nggak berangkat bareng itu yang penting banget dilatih adalah otot diafragma. Jadi yang dilatih itu bukan otot pernapasan kayak kita biasa gini, tapi udah yang sekunder dan tersier. Yang udah yang halus-halus itu juga harus dilatih. Karena paru-parunya orang Indonesia itu kan kecil. Ya karena kita oksigen kita banyak gitu kan, nggak perlu usaha keras. Tapi kalau di ketinggian di atas 3.000 meter, itu kan oksigen tipis ya. Nah, orang narik napas itu berat gitu. Jadi disitulah ancaman kena acute sickness itu tuh besar banget buat orang-orang yang orang-orang dari negara-negara tropis gitu atau yang memang lagi udah nggak fit gitu kan. Jadi AMS itu akan menyerang karena kita kekurangan oksigen. Jadi pasokan oksigen kita nggak cukup sehingga pembuluh darah ke otak tuh membengkak gitu. Nah itu edema gitu ya, edemanya ke otak itu yang disebut dengan AMS. Nah saya kan mikir kalau saya nggak nemuin gimana cara saya bisa napas gitu, survive dengan napas saya, gimana saya mau naik terus gitu. Akhirnya saya nanya-nanya karena sama teman-teman yang lupus. Ini bayangin aja, teman yang lupus kan juga kondisi orang-orang yang sakit loh, mereka kan gitu. Tapi dia bisa jalan jauh di depan saya. Ya memang dia tidak bermasalah dengan jantungnya. Kalau saya memang bermasalah di jantung saya kan. Terus saya tanya, gimana caranya kamu bisa jalan di depan begitu ya? Saya bilang gitu. Saya kok nggak bisa sama sekali. Saya bilang gini,
Mbak, aku tuh biasanya gini, sebelum sebelum maksimum heart rate aku kesentuh, aku udah istirahat, dia bilang. Oke, itu satu poin. Terus aku bilang gini, kalau misalnya kayak begitu, aku nggak jalan-jalan dong, banyak banget istirahat gitu kan, karena orang jalan berapa langkah udah kena lagi. Akhirnya teman pokoknya dari mereka itu aku tanya-tanya, oke, aku harus cari salahnya sendiri. Akhirnya ketemu, alhamdulillah ya ketemu. Aku bikin sendiri caranya itu, jadi satu langkah, satu napas. Jadi tiap kali aku mau melangkah, aku napas. Mau langkah, napas. Mungkin buat orang lain, napas sekali, ngelangkah berapa kali itu oke gitu. Kalau aku nggak bisa kayak gitu, saking tekornya gitu. Jadi mau langkah nih, napas dulu. Gitu kan, napas. Nah, jadi walaupun itu udah diajarin kita ya napas kura-kura, napas beruang, itu segala macam tuh udah gitu loh, dilengkapin banget. Napas beruang itu penting banget, gimana memperkuat otot paru gitu ya, itu memang napas beruang. Dan kita yang kayak gerakan yang pemanasannya Coach Edi tuh gini, itu tuh bisa lebih dari 75 kali. Coach setiap kali mau mulai latihan tuh lebih dari 75 bisa sampai 105. Iya, karena makanya yang kalau aku lakukan pemanasan itu emang di bagian paru ini yang diafragma segala macam itu pengaruh. Ya. Saya berusaha kan untuk ambil napas. Akhirnya saya aklimatisasi ke 3.000 sampai ke titik 3.800. Kita cari elevasi waktu bukan. Ya 3.800 tapi di atasnya lodge kita. Jadi kita langsung naik gitu ya. Bukan jalan yang menuju ke Tengboce bukan. Memang ke atas langsung. Di sana saya praktekin yang namanya satu tarikan napas, satu langkah. Alhamdulillah sampai. Dan saya nggak sakit gitu loh. Saya bisa. Jadi terus saya cerita sama Coach Rahmat, dia bilang, saya begini caranya. Iya, nggak apa-apa. Dia bilang, nggak apa-apa Mbak Nela. Itu caranya Mbak Nela, gimana caranya kita untuk survive, jalanin. Itu bagus, dia bilang. Ya udah, akhirnya besoknya kita berangkat pagi ke Tengboce. Nah, itu juga bayangin ya jalurnya itu, tapi pemandangan itu keren banget. Keren banget. Yang jembatan, kalau teman-teman pernah nonton film Everest tuh yang jembatannya double decker gitu? Iya, pernah lihat. Atas, ya kan? Itu jarak dari jembatan bawah ke atas, itu mungkin ada sekitar 50 sampai 100 meter elevasi kayak naik tangga gitu ke atas. Karena kita kayak manjat gitu loh di sana tuh. Ada jalannya, tapi buat saya itu rasanya manjat. Karena dari dasar sungai, kita harus naik ke atas. Buat kondisi jantung saya itu luar biasa beratnya. Kalau buat orang lain mungkin itu nggak seberapa, tapi buat saya itu berat banget. Nah, itu saya ngejalanin, besoknya jalurnya ya kayak gitu, elevasi dari ketinggian dari Namche Bazar ke Tengboce itu ada yang kayak jalur puncak yang gitu ya, begini, tapi untuk orang gitu loh. Saking kita tuh kayak menakik satu sisi bukit, bukan jalan panjang loh. Jadi memang elevasinya tuh berat banget saat itu. Sampai saya di Tengboce, kita nginep 1 malam di sana, terus lanjut lagi ke Dingboce ya namanya ya. Nah di Dingboce ini kita di situ jalurnya kalau udah di ketinggian 4.000 meter itu kan AMS itu agak-agak mengancam ya gitu. Itu saya udah diwanti-wanti terus tuh sama ini saya, sama pelatih saya. Padahal nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Cuma jalur panjang banget. Jadi kalau udah setelah Tengboce ke Dingboce itu jalur kita udah terbuka semua, kayak padang gitu atau di bawah tuh sungai. Itu benar-benar pemandangan-pemandangan yang ada di kalender zaman dulu yang saya suka itu jalannya, kalau kita ngelewatin jajaran gunung-gunung itu bagus banget. Terus pengalaman gimana rasanya kita tuh di tikungan, kita mesti minggir, saking sempit gitu ya, jalannya bawah tuh jurang gitu kan, bawahnya sungai itu jauh banget. Terus gimana kita lewat jembatan-jembatan gantung yang panjang-panjang itu, terus kalau berpapasan sama gerombolan kayak yak atau apa tuh namanya binatang-binatang ternaknya mereka gitu, kita harus mundur. Seninya gimana kita naik ke tebing gitu kan,
kalau berpapasan sama hewan-hewan itu semua tuh saya nikmatin banget. Terus jalur, kalau lagi capek gitu ya, saya tuh jalan sendirian, capek, saya cuma mikir, siapa suruh ya saya kesini gitu kan? Kan orang teman-teman saya aja juga mungkin lagi pada ngopi di mall gitu kan, orang di kalangan teman-teman lawyer yang nggak pernah kepikir lah ya mau naik gunung, mereka cuma bilang ngapain sih lu, cari kerjaan banget gitu. Itu justru priceless, Kak. Iya bener. Terus aku sambil jalan gitu cuma bisa maksudnya dengerin napas sendiri, sepi banget gitu kan. Aku mikir, ya Allah kayak begini ya, ketinggian 4.000 meter gitu, seperti ini ya gitu. Batu-batu, terus kita lihat pemandangan yang aduh bagus banget gitu ya, indah banget. Terus ada satu kota jauh banget, sampai kita bisa masuk ke kota itu, terus kita tinggalin lagi tuh kota sampai kecil banget di belakang. Dan itu belum nyampe-nyampe juga. Gitu kan, belum nyampe-nyampe juga. Akhirnya sampai kita udah mulai capek di tengah-tengah padang gitu. Terus saya tanya, ini berapa lama lagi ya? Saya bilang gitu, karena saya udah kecapean banget ya. Terus itu sampai kayaknya gini, semua perjalanan saya kalau udah sampai mau di ujung-ujung itu gimana ya? Mungkin semangat kali yang udah habis gitu. Terus ya di situ ya pentingnya kita punya pelatih, punya yang pendamping jalan gitu ya. Itu sampai dia bilang, dikit lagi Mbak Nela, ayo kita duduk dulu. Diajak ngobrol, minum. Itu kita kan memang waktu itu disiapin ya, oksigen ini gimana caranya oksigen ini supaya dia mateng gitu loh. Untuk ketinggian kayak gitu, itu wajib banget kita punya oksigen yang mateng. Nah, waktu itu kita Oksigen matang maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi oksigen gimana ya cara ngasih tau? Karena kan kita butuh oksigen banyak nih, tipis kan. Jadi kualitas oksigennya itu yang kita punya di dalam tubuh kita tuh harus yang bagus banget gitu, yang bisa kayak istilah lebih tahan gitu, lebih tahan ada di dalam diri kita, dalam darah kita. Jadi kita minum waktu itu ada suplemen ya yang kita minum karena itu memang bagus gitu. Itu, bahannya namanya klorofil, warnanya hijau tuh. Jadi kita tuang dalam air minum. Jadi setiap saat kita minum itu. Itu sama yang di program Keto Fit 90 sama kan Mbak ya? Dari produsennya ya? Ini ya, sinergi ya? Iya. Ya, betul. Nah, kita itu saat itu, kita tuh jadi kita disuruh minum itu kira-kira 3 minggu sebelum berangkat. Mulai minum. Waktu kita latihan, kemana-mana kita udah minum itu. Dan memang betul sih, saya berasa ya, jadi tadinya kan saya gampang banget gitu loh, gampang habis energi, capek banget gitu, nggak kuat gitu. Tapi lumayan pakai itu tuh oksigen kita jadi lebih bagus, terutama untuk saya yang selalu keteteran gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya nih kita sampai nih di Dingboce yang ketinggiannya 4.200. Nah, kita aklimatisasi ke 4.400. Nah, itu kita naik ke atas bukit, kita di sana dikasih tahu ya, itu jalan menuju ke Everest tuh di balik bukit itu gitu. Kita lihat udah jauh banget. Pokoknya sejauh-jauhnya mata memandang udahlah itu gitu. Kita jalan nanti bakal ada pemandangan kayak gitu lagi gitu. Kayak per episode by episode nggak pernah selesai. Ya, gunungnya aja juga 8.850 ya. Kita saat itu masih di pinggangnya kan, 4.400 gitu, masih benar-benar setengahnya. Terus kita pulang dari sana, itu memang hari itu restless gitu loh, buat saya nih ya, restless banget. Mungkin karena memang kondisi udah makin menurun ya, turun dari 4.400 kita salju, sehingga kita nggak punya kegiatan apa-apa gitu. Jadi semua pada mager, masuk ke kamar masing-masing. Dan jangan bayangin ada heater ya di sana gitu. Itu masuk kamar lebih dingin daripada di luar. Karena kan nggak ada heater. Iya. Kebayang, Mbak. Kita masuk kantong tidur, terus saya tuh udah siapin sih, apa tuh kayak saya waktu itu beli yang buat pemanas itu, kita buka, di dalam kantong tidur, tunggu beberapa lama, kita masuk gitu.
Nah, itu saya udah pakai baju berapa lapis karena dingin banget. Udahlah dingin, pakai salju pula gitu kan. Nah, ketiduran saya dari jam 8. Saya tuh jam biologis badan saya tidur tuh nggak bisa lebih dari saat itu ya, nggak bisa lebih dari 5 jam. Jadi pasti kebangun. Nah, kalau saya tidur jam 8, itu kan 5 jam kemudian saya bangun. Terus saya coba tidur, nggak bisa, bangun lagi, bangun lagi. Nah, pada saat saya pagi bangun, itu badan saya rasanya habis gitu. Karena tidurnya nggak benar kan. Jadi saya mendingan begadang, tapi habis itu 5 jam terakhir itu saya pules, bless. Itu saya sehat. Saya tuh enak gitu loh badan. Tapi kalau tengah malam kebangun, itu tuh malahan jadi stres gitu kan. Nah, hasilnya saturasi oksigen saya pagi itu udah 50. Terus nafsu makan mulai nggak ada. Biasanya tuh saya kalau udah nggak nafsu makan, udahlah pokoknya kita rara noodle. Rara noodle tuh Indomie-nya sana gitu. Saya tuh dulu picky kalau makan, tapi selama saya di sana saya tahu banget itu pentingnya makan gitu. Jadi saya nggak milih, pokoknya apa aja saya makan. Saya usahain habis. Dan saat itu masih carbo eater dong. Kita semua nggak ada yang keto kan. Belum kenal keto lagi saat itu kan. Terus akhirnya saya makan rara noodle. Nah itu coach saya udah perhatiin, Mbak Nela nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Cuma agak badan tuh kayak agak aneh ya, kayak orang kurang tidur kan. Akhirnya kita jalan itu menuju ketinggian 4.900 ke Lobuche namanya. Jadi next destination itu Lobuche 4.900. Habis Lobuche baru ke yang atasnya lagi. Kok saya jadi lupa. Itu satu tempat terakhir sebelum mencapai Everest Base Camp. Jadi ada satu destinasi lagi. Jadi itu 2 malam gitu ya. Dari saya habis nginep di Dingboche itu masih 2 malam lagi kita baru mencapai sebelum ke Everest Base Camp-nya gitu. Di situ teman-teman terpecah gitu karena bukit yang kita sebelumnya naik bukit kita lihat ke bawah, jadi ada godaan di teman-teman yang sebagian itu udah kita manjat bukit yang kemarin untuk turun lagi kan ngeglosor langsung sana, seakan-akan semudah itu gitu loh. Ternyata saya dilarang sama pelatih saya, Mbak Nela nggak boleh ikut yang ke sana. Mbak Nela, kita muter aja, kita minggir aja Mbak, nggak usah ikutin yang lain, dia bilang gitu. Biar aja mereka lewat sana. Itu yang pada kuat-kuat tuh semuanya mendaki bukit itu, ceritanya mau langsung ke sana. Ternyata yang jalan duluan sampai ke tengah padang itu malah tim yang lemot ini gitu loh, yang memutar gitu. Kita justru tanpa berat banget, kita udah muterin bukit yang tinggi tadi itu, sampai aja gitu ke padang. Malah mereka ada di belakang. Karena karena saya bukan lagi orang yang paling belakang, pacer saya ditarik mundur dong. Ditarik mundur, ikut jagain yang paling orang yang terakhir di sana gitu. Karena memang udah pakemnya kayak gitu ya protokolnya. Ya udah, saya berjalan tanpa ada yang dampingin. Nah, itu ternyata termasuk fatal gitu loh. Buat saya tuh fatal. Kenapa? Karena nggak ada yang ngukur langkah saya. Jadi di sana itu bukan lebih cepat lebih baik. Enggak. Kita nggak boleh melampaui batas normal badan kita sendiri. Dan yang terjadi saat itu adalah saya tuh udah di atas batas normal. Bayangin aja, saya nggak pernah bisa berjalan bersama teman-teman yang biasanya rombongan depan. Kok saya bisa gitu? Saya tuh mikir, wah kok saya udah kuat. Ternyata itu tuh udah halusinasinya AMS. Jadi salah satu cirinya acute mountain sickness itu adalah kita udah bisa berhalusinasi, kita tuh kuat banget gitu. Padahal tuh sebenarnya kita udah sakit gitu. Sebenarnya tuh udah sakit. Cuma nggak ketahuan. Sayanya nggak merasa sakit. Saya merasa, kok saya bisa ya? Padahal itu lagi salju. Jadi kita jalan di tengah salju. Tapi alhamdulillah saljunya itu dari belakang, bukan dari depan. Itu dari belakang. Jadi kita bawa ransel. Baju itu udah dilapisin nggak tahu berapa. Udah pakai mantel. Makin berat aja gitu kan ya rasanya tuh. Terus saya jalan, pengen cepet-cepet sampai ke
lodge yang berikutnya supaya kita bisa anget di badan, makan ceritanya gitu. Saya pengen banget cepet-cepet. Dan itu rasanya jauh banget sampai akhirnya masuk ke lodge, itu sampai sungai yang kita lihat yang sebelumnya tuh airnya gede banget di bawah gitu ya, sampai tuh udah tinggal sungainya yang ada di bebatuan gitu doang, dan kita ngelewatin tuh cuma setengah meter di atas dia. Sangnya udah ke atas gitu kan, makin ke atas. Terus saya naik sampai ke lodge itu, saya udah nggak punya nafsu makan sama sekali. Saya nggak mau makan. Terus kepala saya sakit banget, di bagian kepala belakang tuh kayak ada kayak luka menganga gitu loh rasanya gitu, yang kalau kena angin tuh ngilu gitu kan. Tapi saya nggak ngerti kalau itu yang namanya AMS gitu. Terus teman-teman ada yang mijetin gitu kan, badannya kenapa gitu, nggak tahu, aku kok nggak enak ya gitu, badan nggak enak. Terus udah mulai nih jadi perhatian kan, si kepala guide-nya udah mulai ngomong sama coach, coba ditanya dia sakitnya di mana gitu kan. Sakit di bagian depan kepala gitu, dahi sama bagian atas kepala atau di belakang. Saya bilang belakang. Wah, kayaknya serius gitu kan. Mereka bilang, wah ini kayaknya agak ini bahaya kondisinya buat saya gitu. Terus ditanyain lagi gimana kayaknya Mbak Nela sekarang gimana, mau makan nggak bisa makan, minum aja juga udah nggak pengen. Terus saya sedih dong, ada kemungkinan, jadi waktu itu skenarionya saya mau dibawa turun ke kota yang di bawah, atau saya stay atau saya pulang gitu loh. Mesti turun itu, untuk turun ke kota yang di bawah dengan kondisi saya yang saat itu nggak mungkin. Jadi pilihannya saya mau dinaikin ke kuda, ya saya lebih nggak mau lagi. Orang saya udah tahu medannya kayak gitu kan, entar kalau kudanya kenapa-napa gitu kan, terlempar lah saya ke jurang gitu kan, saya takut kan, saya nggak mau. Saya bilang enggak, saya nggak mau ke itu, saya nggak mau naik kuda. Nah, jadi pilihannya saat itu Mbak Nela kayaknya terlalu berbahaya kalau Mbak Nela terus maksain ke atas. Karena ini udah AMS, Mbak Nela itu udah kena AMS. Itu susah banget ya untuk saya nerima, saya udah latihan 6 bulan gitu kan. 6 bulan tuh saya mesti berakhir di situ gitu kan. Sedih banget gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa kali coach, saya masih bisa kok, saya bilang gitu. Paling nggak ke kota berikutnya lah. Terus kata pelatih saya, Mbak Nela kita mau naik ke 4.900. Ini sesudah ini elevasinya juga nggak mudah gitu. Tuh gini deh Mbak Nela, sekarang pakai sepatunya, pakai jaketnya, ayo ikut saya keluar. Dia bilang gitu, ayo ikut saya keluar, kita coba. Kalau Mbak Nela oke, di luar oke, ayo ikut sama kita ke atas. Tapi kalau Mbak Nela nggak kuat, aku saranin Mbak Nela nggak usah lanjut, terlalu berbahaya. Terus teman-teman juga bilang Mbak Nela inget nggak gitu janjinya sama Siva, sama anakku gitu ya. Janjinya apa gitu kan, janjinya kan nggak boleh membahayakan. Karena anak saya itu sedih banget waktu saya mau pergi tuh, sampai kenapa sih mama harus pergi, kenapa sih gitu. Dia masih nggak habis pikir ada sih gitu loh. Ibunya yang nggak pernah dia lihat naik gunung, tiba-tiba pengen naik gunung ke Everest. Terus akhirnya janjinya itu cuma, pokoknya aku nggak mau mama kenapa-napa gitu. Terus saya memang udah janji, iya, mama janji, mama nggak akan membahayakan diri. Nah itu dia, ketemu akhirnya karena mau janji saya kan. Jadi waktu itu saya bilang sama pelatih saya, begitu saya keluar, saya coba keluar, wah ternyata yang terjadi itu rasanya lukanya kayak menganga gitu ya. Padahal nggak ada yang luka gitu. Terus saya keluar, saya nggak kuat. Akhirnya saya di luar cuma pelukan aja sama teman saya, semua saya farewell sama mereka di situ. Saya benar-benar rasanya tuh ya udah loser banget sih gua gitu kan, gagal banget gitu ya pergi ke sana. Terus saya masuk lagi, terus saya diminta, puncak sedihnya saya itu waktu saya dimintain itu asuransi saya, polis asuransi saya itu udah tandanya udah benar-benar saya udah nggak bisa apa-apa lagi kan gitu kan. Karena itu mau diurusin untuk evakuasi pakai helikopter. Terus
Akhirnya saya serahin, di situ saya nangis banget, sedih banget gitu ya. Teman-teman masih terus jalan kan ke Everest Base Camp. Memang kita nggak jadi. Tadi kan saya pengen banget yang pengen jadi kunang-kunang gitu. Di IBC itu kan kita mau nginep semalam rencananya. IBC itu kita mau pasang tenda gitu, karena memang biasanya boleh. Tapi 2 bulan sebelum kita berangkat itu ada longsoran salju. Jadi ditutup, nggak boleh ke IBC itu, hanya boleh datang, habis itu langsung pergi lagi, tidak untuk bermalam gitu. Nah, jadi memang juga nggak jadi juga sih kita ke ke nginep di malam-malam itu ya kayak kunang-kunang itu nggak jadi juga. Tapi kan saya nggak tuntas ya gitu ya. Padahal kan tujuan dari semua kegiatan itu kan sampai ke sana. Tapi ya sudah, akhirnya saya jam 4 sore, jam 4:30 saya diturunin pakai helikopter sendiri. Teman-teman semua udah berangkat semua. Jadi terus saya sampai Lukla nginep semalam karena helikopter ke ke Kathmandu masih besok paginya. Saya nginep sendirian. Udah besoknya juga rasanya saya udah nggak apa-apa ya, tapi tetap sampai Kathmandu by helikopter itu juga lumayan banget tuh pengalaman ya, lumayan jauh kan. Terus pemandangannya bagus banget, terus itu rasanya tuh kayak, saya nggak ngerti ya, kan dia tinggi-tinggi ya, bukit, gunung-gunung gitu, helikopter tuh nggak mau ngambil di atas banget gitu, jadi kayaknya pohon-pohon tuh di bawah kaki kita gitu. Mungkin juga karena terlalu angin kali ya, jadi ngambilnya tipis-tipis gitu, sampai ke Kathmandu, saya masuk rumah sakit, 1 malam. Saya dirawat 1 malam di sana, terus kita komunikasi sama teman-teman ya, boleh dibilang sulit ya, karena kan nggak ada di Nepal tuh nggak ada listrik ya. Kalaupun ada gambar ada AC tapi listriknya nggak ada, belum tentu ada gitu. Dia mereka pakai pemanas air solar, jadi semuanya tenaga surya gitu. Jadi saya juga pakai itu di punggung saya pakaiin tenaga surya untuk nge-charge baterai segala macam, itu kita dari sana gitu. Nah, pas saya pulang ke Kathmandu, besoknya teman saya diturunin juga. Dia di ketinggian 4.900, dia udah sampai muntah-muntah. Jadi dia nggak mau ngaku gitu ya, kalau dia tuh juga sakit. Jadi dia masih terus, ya nggak apa-apa, nggak ketahuan gitu. Memang nggak bisa dilarang kan, tapi kan itu hampir fatal ya buat dia gitu. Kalau saya memang udah kelihatan gitu, jadi nggak bisa apa-apa turun. Nah, dia akhirnya malam besoknya dia turun. Akhirnya dia masuk rumah sakit, saya cuma semalam, dia ada sekitar 4 hari mungkin di rumah sakit, kalau teman saya itu. Nah, saya kan nggak tahu mau ngapain lagi, teman-teman masih lama. Akhirnya saya ke agensi lagi, terus saya bilang, saya ngapain ini, masih lama teman-teman gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya pilihannya beberapa, ada yang ke Tibet, atau saya mau ke yang kota terbahagia itu, negara terbahagia, saya lupa, yang di gunung yang bagus banget deh. Finlandia. Ada tuh satu kerajaan di sisi Himalaya juga gitu, yang bagus banget. Tapi saya ngebayangin, saya lagi nggak kepengen naik pesawat yang kayak gitu kan. Udah gitu terlalu mahal untuk paket tur 3 hari doang gitu. Akhirnya saya ambil yang ke Punhil. Jadi saya trekking lagi ke sisi Annapurna, ke sisi Himalaya yang satunya lagi gitu. Nah, terus saya tanya, berapa tingginya? 3.200. Oh, oke. Karena saya udah dari yang 4.600 kan. Pertanyaan saya, tingginya berapa? Kalau masih di bawah 4.600, itu saya nggak perlu khawatir AMS kan. Oke, saya ambil itu. Jadi saya dapat jalan-jalan di kota Kathmandu, ke kota tuanya gitu ya, selama 2 hari. Saya itu bagus-bagus banget. Ininya keren-keren gitu kan. Jadi itu kayak international heritage gitu. Terus saya juga ya kayak Budanat, Swain Budanat, tempat-tempat yang emang ikoniknya mereka. Terus saya juga ke safarinya mereka, Chitwan namanya. Saya naik gajah di sana, saya naik sampan, pergi lihat ada buaya, nyari badak segala macam gitu. Terus 3 hari saya di situ, terus saya baru naik ke ke Annapurna. Nah, perjalanan Annapurna itu 5 hari 4 malam.
saya naik lagi sampai ke ketinggian 3.200 cuma sendiri. Itu sendirian berarti Mbak? Sendirian tanpa escort ya? Enggak ada escort. Oh, ada escort. Satu porter, satu guide. Oh, oke. Nah, saya dibawa ke sana, ya itu lewatin. Jadi pemandangan itu lain lagi, keren banget banyak kayak air terjun kecil gitu di sepanjang jalan. Nah itu sampai saya ke Punhil. Di Punhil itu ternyata itu namanya jadi observatory deck gitu ya. Itu semua gunung, jajaran gunung yang di atas 8.000 tuh majang semua gitu loh di depan kita. Bagus banget dengan segala macam, dan kita mesti mendaki itu yang straight gitu, elevasinya sekitar 100 meteran, mesti naik tuh. Kalau buat saya tuh naik dari jam 2 pagi gitu, saya udah manjat gitu ke atas. Sampai sana tungguin matahari terbit dengan pemandangan yang luar biasa, dan kayak begini loh pemandangannya. Seperti ini. Itu bagus banget, dan dari situ udah itu perjalanan saya terakhir sampai saya besoknya turun langsung pulang. Nah disitulah saya ngeliatnya gini ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil tuh gini, kalau kita berhadapan sama alam ya, kita benar-benar nggak bisa menuruti ego kita ya. Banyak banget ya, mulai dari itu aja saya siapin diri fisik saya, tapi ternyata fisik saya juga yang nggak memungkinkan ya kan. Mental saya udah siapin tapi fisik nggak memungkinkan untuk lanjut. Terus saya juga merasa pada saat kita mau naik itu kita harus mau turun dulu. Padahal kita kan mau naik gunung ya, tapi kita harus turun dulu sampai 200 meteran untuk naik lagi 800 meter. Itulah alam, dan pada saat kita mau turun, kita harus mau naik dulu, baru kita turun. Itu di selama saya jalan di sana, itu pelajaran-pelajaran saya, ya dalam hidup kita juga kayak begitu kan, gitu. Kita kadang kita mau meraih kesuksesan yang lebih besar, kita mungkin bisa hancur dulu, gitu kan, jatuh dulu, gitu loh. Banyak banget orang-orang sukses yang jatuh dulu dia, gitu. Baru akhirnya Allah kasih lagi. Dan betapa jalan yang datar itu bikin boring, itu saya juga ngerasain gitu. Dan kadang hidup kita juga gitu kan, kita tuh terlalu datar, kayaknya udah mulai aneh-aneh gitu kan, datar banget sih hidup gitu, males banget. Padahal di ujung datarnya itu, kalau di gunung itu, apakah kita bakal turun yang curam atau kita bakal naik yang luar biasa capeknya gitu. Jadi nah itulah yang saya rasain. Terus pengalaman dengan fisik ya, saya keplitek di Annapurna karena tuh turun ya seturun-turunnya. Bayangin aja Punhil nih ya, misalnya Punhil di sini. Terus kita mau turun ke kota Pokhara gitu, itu mesti begini, turun kayak gini, terus sampai ke sini lagi, saya sampai di sisi sini, kata guide saya bilang gini, Nela kamu lihat tuh yang di ujung sana, dia bilang gitu. Jadi kayak ada bangunan menara gitu. Ya saya lihat, itu Punhil gitu. Lah, terus saya sejajar gini. Bayangin aja, jadi saya setengah harian tuh cuma untuk nurunin ini, baru mencapai ke titik sini, baru turun sampai 2 malam berikutnya gitu. Nah ini jadi saya liatin, oh begini ya. Maksudnya dalam hidup, betul. Kalau karena saya kebanyakan mikir-mikir sih kali ya. Jadi yang saya tangkap sih begitu. Oh begini loh. Kalau kita jalanin hidup, kita nggak bisa mengatur. Saya mau naik ya Allah, kenapa turun dulu? Ya memang itu jalan. Iya, luar biasa nih Kak Nela. Wow. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Itu kurang lebih begitu sih. Wah, keren. Masya Allah, keren banget. Keren banget. Jadi enggak cuma masalah fisik, ternyata terlatih juga secara psikis ya Kanela ya. Ketika kita tadabbur alam, menjalani itu, malah pulang-pulang yang dibawa tuh lebih dari sekedar foto-foto dan dokumentasi, tapi ternyata ilmu kehidupan itu terpampang jelas gitu ya, menjadi satu pemikiran baru. Luar biasa, aku salut banget. Aku tuh mendengarkan Kanela dari tadi pertama sampai barusan selesai, itu bagaikan bayanganku gitu ya, itu kayak
baca novel Paulo Coelho yang menginspirasi dan membuat membuat jadi just do it gitu. Ketika kita berniat, ketika kita punya mimpi, ketika kita diberi kemudahan untuk menjalani, begitu kita dapat kesempatan, itu jadi rejeki luar biasa, menjadi pengalaman hidup yang wow, inspirasional banget. Saya ke sana itu kan umur saya 46. Oke. 46 saya cuma sampai di Tukla 4.620. Terus saya bilang gini, oh ya sudahlah, mungkin Everest Base Camp itu kan 5.350. Oke, mungkin saya harus tunggu di umur saya 53. Weh, Saya balik lagi. Ada teman-teman yang mau. Nah, kalau saat ini Kak Nela ini setelah ber-KF berarti belum pernah ke sana kan? Belum pernah. Oke, berarti aku temenin Kak ke sana. Terus saya gini loh, setiap orang itu punya namanya imaginary Everest, ya enggak? Mimpi itu kan kayak Everestnya kita. Yes. Orang tuh punya Everestnya sendiri yang dia mau daki. Saking beratnya gitu loh. Pasti kalau satu mimpi itu kan ya yang big, yang besar gitu kan. Kalau yang dekat-dekat, yang kecil-kecil mah tinggal eksekusi ya kan. Tapi jadi saya tuh mikir saat itu my Everest adalah pergi ke Nepal. Sebenarnya kontrak saya sama Allah itu cuma pengen lihat Nepal, pengen lihat gunung-gunung. Ya Allah udah kasih. Tapi kan saya nggak pernah bermimpi naik gunung ke Ibisi. Saya waktu saya kepengen di umur 12 tahun kan saya bukan sebagai pencinta alam gitu ya, mimpinya saya. Tapi setelah itu saya mikir, saya mungkin nih mudah-mudahan masih dapat kesempatan. Amin, amin. Umur 53 mungkin sampai 5.300. Oke, saat ini 52, berarti tahun depan kita bikin program ke Everest ya. Jadi Keto Everest. Boleh, boleh Mbak. Jadi nanti kita bikin program nih, serius nih. Jadi kalau ada teman-teman yang minat ya, ntar kita arrange ya, serius ya. Kemarin kita udah kontak coachnya Mbak Nela gitu ya. Oh, ya. Seriusan nih Coach Ewi, ya Allah. Serius. Asik. Kemarin udah kontak coachnya namanya Coach Rahmat. Nah, jadi udah kontak-kontakan gitu ya. Jadi kayak ya kita program 1 tahun lah, Mbak. Kita program 1 tahun lah gitu ya. Oke, best time itu untuk meminimalisir resiko pergi ke Everest itu harus di bulan apa Mbak Kak Nela nih? Aku sih kayaknya kalau Everest aja dia sih Oktober kayaknya juga oke ya. Oke. Waktu itu kan kita di bulan April. April itu selesai masuk musim semi ya waktu itu ya. Itu juga oke, weathernya oke, tapi itu terlalu dekat. Karena ini agak susah ya. Mungkin bagusnya sih di bulan, kalau mau planning program, mungkin sekitar Oktoberan gitu kali. Oke. Difasilitasi ya, Coach Ebi ya? Ya, Oktober ya setahun lah, 11 bulan, oke lah buat persiapan. Mas Ari ya? Aku sih maunya Coach Ebi juga bikin program kan gini, misalnya Coach Rahmat sebagai pelatihnya Kak Nela, ini kan berada di lokasi di Jakarta dong ya? Iya, Jakarta. Berarti harus antar kota Coach Ebi bikin program. Jadi yang nggak di Jakarta itu gimana gitu? Ya nanti gini kan kalau di Ketovitas kita udah ada program juga tuh Mbak. Jadi kalau tadi kita bisa simpulkan ya. Jadi yang pertama kekuatan otot itu memang harus untuk naik gunung ya. Jadi makanya latihannya upper body, lower body itu disiksa tanda kutip benar-benar luar biasa karena memang menghadapi medan yang ekstrim ya Manila ya. Yang udah ekstrim, yang udah dengan berbagai kemungkinan possibility yang Coach Rahmat sudah prediksikan dan karena beliau sudah sangat pengalaman gitu kan di bidang hal itu. Dan sertifikasinya Coach Rahmat juga nggak main-main ya untuk hal itu gitu ya. Jadi artinya kalau memang ke sana memang pelatihan yang dilakukan 6 bulan sebelumnya ya Mbak Nela ya, 6 bulan sebelumnya ya. Nah, itu memang disiksa habis lah ibaratnya gitu untuk menghadapi semua kemungkinan yang dihadapin di medan di atas sana gitu. Nah, tapi sebelum itu juga ya kalau memang ada yang mau serius ke sana ya kita harus apalagi teman-teman yang olahraganya masih jarang-jarang segala macam ya harus di-train benar-benar karena memang kondisinya ekstrim ya Mas Ari ya.
Manela ya. Apalagi mungkin yang tadinya malas bergerak, punya cita-cita mempunyai Everest barunya untuk bisa olahraga ini, ajakin aja langsung ke beneran Everestnya. Iya, iya. Ya maksudnya Kayak aku terinspirasi banget dan oke, Mbak Nela waktu itu di usia 46 ya. Iya. Oke, aku baru 41 mau 42, berarti aku bisa gitu loh. Banget. Nah, apalagi kita sudah ber-KF nih, ya kan? Kapan lagi kita tes tenaga ketonnya? Aku pengen banget. Benar. Itu dia Mbak. Kita nggak harus dites juga nih tenaga ketonnya. Udah telepon Mas Tio belum? Kita ajak Mas Tio. Jadi bisa ikut nggak ya? Umur 68 tahun depan. Ya nih latihan dulu. Masalah ikut nggak ikut kan nanti dipermudah sama Allah. Saya Ya, agak. gini, Ziani, nanti kita koordinasi. Jadi kalau emang ini serius nih, ini teman-teman yang emang ada minat segala macam, nanti kita bikin koordinasi dulu ya, berkoordinasi. Ya, karena memang ini kan bukan main-main gitu ya, seriusan gitu kan. Nanti aku sama Mbak Nela juga mau briefing dulu dengan coachnya, gitu kan. Nah, jadi budgetnya kira-kira berapa ya kalau di sana dan berapa lama? Nah, itu Mbak Nela gimana tuh? Itu waktu saya ke sana kan budget sih belum terlalu mahal ya. Waktu itu kalau nggak salah di luar pesawat sekitar 1.300-an ya, kalau nggak salah ya. Di bawah 1.500 lah, di luar tiket pesawat. Tiket pesawat saya beli waktu itu dapat ya karena kayak early bird gitu 5,3 kalau nggak salah, bolak-balik AirAsia. Oke. Berarti kalau aku sih udah pasti harus nabung, ya kan? Izin suami. Kedua, yang ketiga aku beli kalender yang ada gambar Everest dulu buat anak-anakku. Oke, mantap, seru banget. Tapi ini amazing experience bisa menginspirasi kita juga, Mas Ari, iya kan? Gitu loh. Nah, jadi artinya kalau aku kan bukan tipikal naik gunung, tapi ya oke lah nih lihat dengar experience-nya Mbak Nela luar biasa nih. By the way nih Om Rega juga pernah naik nih ternyata nih. Hebat Om Rega. Ya keren. Kira-kira 30-an ya Om Rega ya. Oke, sip. Nah, minimal dari segi fisik kita harus latih dulu gitu, masalah ada rezeki atau tidak kesempatan ke sana itu kan masalah lain, tapi fisik kita sudah menunjang betul gitu. Seperti pengalaman Bu Nela tadi masalah oksigen apa itu kita perlu pelajari betul gitu, karena apa, semakin tinggi yang kita daki, semakin tipis oksigen, semakin berat kita napas. Itu yang saya alami. Nah, mantep betul Keren. Jadi gitu aja sih Mas Sari. Jadi kalau nanti emang teman-teman ada minat, nanti kan aku masih koordinasi dulu ya. Tapi kalau emang ini kita sounding dulu ya teman-teman ya. Kalau emang ada teman-teman ada yang mau minat, nah nanti aku umumin di FB Keto Fitness. Mungkin aku kan juga akan konsultasikan sama Mas Tio juga gitu kan. Nah jadi kalau misalnya oke, ya siapa aja yang mau berangkat, ayo ya. Karena ini kan butuh persiapan. Gitu kan, Mas Edi, selesai dari sana itu ya, saya yang tadinya nggak bisa lari kan, saya nggak bisa sama sekali. Itu saya ikut 10K loh. Sekali saya 10K Borobudur sama Nike. Tadinya hampir yang di Singapura, cuma kan meninggal ya Lee Kuan Yew ya, jadi dibutuhkan yang X2. Jadi saya jadi bisa lari. Padahal awal larinya itu bukannya langsung bisa. Jadi sama Coach Rahmat itu saya dikasih customize metode gitu ya. Dia terus saya lari ini Mbak Nela. Istirahat 15 detik, lari gitu. 15. Lari 10. Istirahat lagi 15, lari 20. Istirahat 15, lari 40 sampai ke 50 detik. Kayak gitu. Sampai akhirnya saya bikin mulai bisa 1 menit lari, 1 menit jalan, 2 menit lari, 1 menit jalan. Akhirnya lama-lama 3 kilo lari, istirahat cuma sebentar. Terus akhirnya 7 kilo nggak berhenti lari sampai saya ikutan yang 10K. Keren. Jadi building endurance ya, Kak ya, endurance-nya itu ya. Iya, jadi berarti ini fatty liver saya juga mungkin udah beres gitu kan saat itu kan, jadi udah lebih kuat gitu. Jadi emang
banyak banget ya manfaatnya pengalaman waktu itu, dan berat saya turun 9 kilo, tapi ya dengan gempor kayak gitu ya. Kalau dengan KF kan nggak pakai gempor udah pada turun nih sekarang gitu. Mana, bentar. Kalau boleh tanya nih, jadi kalau misalnya sekarang kita yang udah ber-KF gini, kan kita nggak makan Indomie nih. Nah, kalau ke sana makan real foodnya gimana tuh? Nah, itu dia yang saya pengen tahu juga nih, kalau kita pergi gimana soal makanan. Mereka tuh ada yang pasti kita bisa makan telur, kita bisa makan daging sana ya, tapi daging kerbau, karena kan sapi kan dia itu kan hewan suci ya buat mereka. Terus kambing juga kayaknya ada, tapi di kota ya. Kalau di atas gunung itu memang kebanyakan karbo ya, kayak spaghetti, pizza, keju-kejuan itu ada, telur itu ada, tapi ya. Kayak kalau aku kepikirannya telur, Mbak. Telur gampang. Telur. Ya itu mungkin kita bisa koordinasiin sama agensinya dulu untuk ya maksudnya ngatasinnya gimana, solusinya gimana nih soal makanan. Ya. Gitu. Karena kalau ya nanti kita koordinasi lagi aja, Mbak. Nanti kita koordinasi dulu gitu kan. Nah, vegetarian nih, Mbak, mereka nih. Oke, mereka sip, nggak apa-apa. Ntar kita koordinasi lagi ya, mereka ya. Iya. Kita planning dulu programnya. Nah, planning, mereka nanti bisa ikut share juga ya, Mbak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.